Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan. Kita bincang-bincang bersama dengan Bro. Jadi kalau kita melihat dari kasus ini kan boleh dikatakan dari Januari lah eskalasinya terus naik terus ya. Dan kita juga mendapat info migrasinya ini juga datang terus nih. Ya, kapalnya 2 minggu sekali. Pasti membawa itu dan itu disorot mereka. Memang kita lihat memang mungkin ya memang beda kan Pak kalau mereka dari instansi mana dari tampilan juga kita ini sepertinya memang kawan-kawan kita yang memang harus bekerja kasar lah bahasanya dan kelihatan. Nah, akar permasalahan tadi boleh dikatakan ya sebetulnya kita serta-merta tidak bisa menyalahkan yang bersangkutan juga. Betul. Tapi juga bisa juga behind the scene-nya ya mungkin yang hulu dan hilir mungkin harus kita bongkar ini. Iya, saya setuju. Gimana? Jadi menurut saya begini. Pertama kita tegaskan dulu bahwa teman-teman perantau ini sama statusnya seperti perantau dari Jawa Timur, dari Sunda, ya, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua. Status mereka sama. Kita satu Indonesia. Sehingga sebetulnya aturan landasan hukum yang dipakai adalah kita sebagai sesama anak bangsa, kita bisa kemanapun. Masih di wilayah Republik Indonesia kan. Nah kemudian kalau kita bicara hulu hilir, mereka ini adalah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh proyek-proyek pembangunan di Bali, baik itu proyek pemerintah maupun proyek swasta, ya kan. Nah kebetulan ada. Jadi ini ya teori ekonominya jalan gitu loh. Jadi mereka butuh tenaga, ada tenaga murah dipakai. Nah kemudian ada masalah. Nah masalah ini sebetulnya yang ingin kalau dari konteks paguyuban tidak bisa masalah ini diselesaikan oleh paguyuban karena masalah ini terlalu kompleks, terlalu besar. Gitu. Sehingga hari ini yang bisa kita lakukan adalah langkah-langkah koordinatif. Karena memang tanggung jawabnya dan kewenangannya paguyuban kan di situ. Banyak yang minta kita misalnya memulangkan orang-orang bermasalah. Tapi dalam konteks itu, paguyuban tidak punya hak untuk memulangkan orang-orang ini. Karena sebetulnya paguyuban itu hanya bisa mengatur anggotanya. Bahkan anggotanya pun kan tidak bisa dikirim pulang, apalagi yang belum menjadi anggotanya. Sehingga apa? Saya minta, dari beberapa bulan lalu saya selalu minta, ini harus ada kerjasama antara dua pemerintah. Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Provinsi NTT. Ada kerjasama antara dua Polda, Polda Bali dan Polda NTT. Supaya pintu keluarnya diperketat, pintu masuknya juga diperketat. Lalu dua instansi pemerintah ini menurut saya harus membangun satu tim kerja atau gugus tugas lah kita bisa bilang. Nah disitulah digodok masalah hulu hilirnya apa, fakta di lapangannya seperti apa, nah solusi-solusinya apa. Jadi kita tahu masalahnya apa, fakta lapangannya seperti apa, solusinya apa. Nah ini kan harus digodok oleh negara, oleh tim yang dibuat oleh negara. Kita, Flowomora Bali, dengan basis data yang kita punya hari ini, tentu kita bersedia menjadi salah satu stakeholder utama. Tapi kita butuh kehadiran pemerintah untuk ada kuasa kewenangan di situ, membuat regulasinya. Gitu. Karena ini harus, maksudnya kalau gampang, itu kan konsepnya ya. Tapi praktikalnya sebetulnya, bagaimana teman-teman yang dari sana mau datang satu, dilengkapi SKCK dulu. Minimal kan, tidak pernah terlibat aksi pidana, ya kan. Kemudian di sana itu kan di NTT itu ada banyak BLK, Balai Latihan Kerja milik Depnaker, milik pemerintah. Kenapa tidak dibekali dulu sebelum datang? Ini anak-anak putus sekolah, maka dibekalilah dengan keterampilan vokasi, keterampilan praktis ya kan. Nah, setelah itu dia datang ke Bali, di Bali disiapin lagi, dilatih lagi. Satu ya dalam beberapa lama singkat lebih kepada bagaimana harus hidup di Bali, bagaimana ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana kalau ada masalah siapa yang dia telepon. Hari ini kan anak-anak itu nggak tahu kalau ada masalah siapa, dengan siapa, dia tidak tahu induknya kemana. Iya, itu yang harus kita lakukan. Nah ini kalau dari konteks paguyuban tentu ini akan sulit. Tapi kalau negara dan kita jadi stakeholdernya ini akan lebih mudah. Dan yang paling penting menurut saya betul dari hulunya tadi. Walaupun mereka putus sekolah harus disiapkan. Karena kita punya banyak BLK di sana harus difungsikan gitu loh. Oke. Gitu. Jadi begini, bisa jadi sebetulnya tidak bisa lepas tangan juga dong. Oh iya, kan saya bilang tadi kegagalan dia membuka lapangan kerja.
asumsinya begini, harusnya pemerintah daerah di sana melihat bahwa ini ada pasar di Bali ini yang sudah terjadi yang ada secara pasar, organik kan. iya, untuk warga-warganya yang memang mau mengadu nasib di sana. Nah, mereka harusnya proaktif ya. Harapan Iya kita kan dong, gitu ya, proaktif. Yuk dipersiapkan mereka ini. Karena kemungkinan ya sama lah kalau dulu kita membuat Jakarta itu kan datang dari manapun. Betul. Akhirnya kan pemerintah proaktif untuk menyiapkan SDM-nya. Itu maksudnya itu kan. Jadi mereka Iya, di hulu ini beresin dulu nih. Iya, artinya walaupun mereka putus sekolah, kita dengan kondisi yang ada, pemerintah kabupatennya kan harus kreatif inovatif, melihat bahwa banyak angkatan kerja yang putus sekolah. Maka harus diberikanlah keterampilan yang bentuknya vokasi tadi kan. Iya. Ini ada poros nggak dengan pemerintah sana atau dengan siapalah ya di sana ya, dari Pulau Bramora ini bisa menyampaikan ini ke pemerintah? Sebetulnya hubungan kita dengan pemerintah lokal cukup baik. Kalau yang saya dengan di level gubernurnya tentunya, kalau di Pulau Bramora, lalu kalau di unit-unit saya itu selalu berkomunikasi dengan kabupaten asalnya itu. Cuma ya tidak semua kabupaten itu juga mau menerima gitu kan. Kalau terus terang kalau gubernur, saya tunggu gubernur baru aja. Ini kan lagi 2 bulan. Jadi baru komunikasi, baru kita akan rumuskan langkah bersama. Karena kasusnya juga ini kan setahun terakhir ini kan naik kan. Sebelumnya itu lebih banyak kasus laka lantas. Kalau sekarang ini yang ribut-ribut begini kan terus terang baru setahun terakhir. Ya, yang berantem segala macam. Ya itu baru setahun terakhir ini. Dari Januari sampai sekarang. Kalau berdasarkan dari pendekatan Pulau Bramora, sebetulnya apa yang memicu mereka akhirnya bergesekan dengan warga lain lah? Apa Sebetulnya sih, lebih banyak ini kan antar mereka. Jadi mereka jadikan alkohol mereka minum sesama teman-teman mereka minum alkohol, kemudian sesama mereka ribut, gitu. Ataupun mereka melakukan beberapa kasus ya, beberapa kejadian itu mereka melakukan penyerangan ke teman-teman sekampungnya juga. Gitu. Jadi sangat jarang sebetulnya bersinggungan dengan masyarakat lain atau masyarakat lokal gitu. Cuma pada saat mereka melakukan itu kan mereka ada yang mungkin mereka lupa adalah mereka ada di tengah-tengah masyarakat yang juga banyak gitu. Akhirnya kan mengganggu gitu dan tidak dibenarkan menurut saya. Dan saya sebagai Ketua Umum Pulau Bramora selalu mendorong kalau ada kejadian-kejadian yang sifatnya kriminal diproses hukum. Jadi kita nggak ada mentolerir kalau dia sudah bikin aksi kriminal, aksi yang menjurus ke harus diselesaikan secara hukum ya harus dibereskan secara hukum gitu loh. Proses hukumnya harus jalan, jadi hukum juga harus tegak. Iya. Dan ini jalan ya, hukum jalan. Seharusnya bagaimana? Jalan. Kalau dengan mereka sendiri gimana sikap mereka? Kan diberitahu Anda salah loh, Anda ini akhirnya suka nggak suka apa ya, karena menyanggung ketertiban dan ketertiban umum, akhirnya memang berhadapan dengan peraturan dan undang-undang gitu. Mereka bisa jadi nggak sadar juga ya, karena keterbatasan tadi atau bagaimana? Ya tidak mudah ya, artinya kita coba juga masuk ke lewat jalan berpikir mereka ya. Jadi ya mungkin mereka juga tidak, ya mungkin ini ya, mereka tentu tidak bisa berpikir seperti kita bahwa ada ini yang ini bisa dilakukan, ini tidak bisa dilakukan, ini konsekuensi hukumnya ini, mungkin mereka ya tidak sampai ke situ, gitu loh. Kalau melihat latar belakangnya kan sulit ini. Nah kalau untuk pemerintah Bali sendiri apa yang pengen Anda suarakan kepada untuk membantu inilah? Ya, untuk saya masih mendorong untuk kalau pemerintah Bali melihat ini masalah, maka pemerintah NTT harus di-call. Jadi harus ada kerjasama atau harus ada komunikasi antar dua pemerintah provinsi gitu. Karena menurut saya di situ harus yang menyelesaikan masalah itu harus dari dari dua pemangku top leader ini ya, gitu. Yang bisa membuat aturan lah, Ya, regulasi yang jelas. Nah, kita masyarakat akan ikut membantu kan sebagai stakeholders. Memang apa ya, tidak sesederhana itu ya. Iya, nggak sederhana. Mereka berantem, kita selesaikan tangkap polisi. Betul. Dan itu kalau tidak dicari dari hulu dan hilir, Ya, berulang ada lagi. berulang. Mencuat dan akhirnya ya Berulang. Dan kalau setiap kasus kita detailkan kan kita ketemu aja, oh masalahnya sih. Jadi benar-benar kompleks. Gitu. Baik. Oke lah, kita masih ada satu segmen lagi, Bro Amrut. Kemudian baiknya bagaimana kita langkah ke depan, kemudian nanti posisi Pulau Bramora seperti apa juga, dan menggandeng yang paling penting adalah mengajak kawan-kawan kita ini yang mungkin memang ya kita juga bisa menutup ini ya
orang yang mencari peruntungan nasib kan datang Ya, nggak kemari, bisa. tapi kita harus menyadarkan diri bahwa kalau sudah merantau ke tempat lain ya adab apa yang harus diperhatikan, aturan apa yang harus diperhatikan, apa yang juga harus dipersiapkan. Mungkin gitu ya, Bu ya. Ya. Baik. Jangan kemana-mana, saudara. Kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location bersama dengan Ketua Umum Flobamora Bali, Bro Herman Umbu Billy setelah yang satu ini.